Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu interupsi di dalam kehidupan orang percaya. Bahas Natal kok bahas ini ya. Apa yang kita akan pelajari bersama-sama dilandasi dari Matius pasalnya yang kedua. Kita buka firman Tuhan Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca, Bapak Ibu bergantian ya. Ayat yang pertama saya, silakan Bapak Ibu. Ayat yang kedua saya akan pandu melalui slide dalam terjemahan TB2. Minta tolong slide-nya dinyalakan ya. Oke, Bapak Ibu, ayat yang kedua saya ayat pertama. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Ya, satu ayat lagi dari Mika pasalnya yang kelima ayat yang pertama. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, mari bersama-sama kita membacanya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak zaman dahulu. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti pernah rapat ya di kantor, di BEM misalnya ya, atau di persekutuan atau di mana, di tempat pelayanan dan lain sebagainya. Pada waktu saudara rapat ya, saudara kemudian lagi mengemukakan pendapat saudara begitu ya, dengan berapi-api, dengan semangat, dengan confident. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang berdiri, interupsi. Saya tidak setuju dengan perkataanmu, saya tidak setuju dengan pendapatmu misalnya begitu ya. Rasanya gimana? Halo? Hah? Ya gak enak lah, aduh sungkan amat ngomongnya. Gak enak ya, gak enak ya. Nah ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kalau lagi melakukan satu kesalahan ya. Maaf ya anak-anak ya. Melakukan kesalahan kemudian kita marah dan kita harus memberikan peringatan keras, lalu kita ceramah gitu, teriak-teriak marahin begitu ya, memang perlu dimarahin begitu. Tapi kemudian anaknya bilang, sudahlah diamlah papa mama diamlah gitu ya. Gimana perasaan kita? Hah? Gak enak lah begitu ya. Gak nyaman begitu ya. Kenapa ini? Kenapa di-delay? Kenapa diinterupsi maksudnya ya? Kenapa kok di-cut begitu? Saudara tahu sign language interupsi ini begini. Ini tangan begini ya. Gini. Terus tiba-tiba set.
Coba semua. Ayo coba. Gini. Kiri gini. Mendadak gitu. Ya. Ya. Itu interupsi saudara ya. Itu interupsi. Oke, hari ini kita akan melihat satu statement dulu yang akan menjadi pemahaman kita di dalam kita mendengarkan khotbah pada hari ini. Saudara, seorang pengkhotbah bernama Jeff Griffiths, dia berkata begini. Saya baca khotbahnya sangat luar biasa. Dia mengatakan begini. Kita memandang Natal sebagai momen yang penuh damai, harmoni, sukacita yang sempurna. Namun sebenarnya tidak demikian dengan Natal yang pertama. Ya, betul kan? Biasanya kita tuh mengharapkan Natal yang gimana? Syahdu, indah, meriah, pohon Natal nang endi nggak ada kok di sini, begitu ya? Nggak meriah, nggak ada pohon Natal, begitu ya? Suasana syahdu, lagunya indah, lagu-lagu Natal, itu yang biasanya kita bayangkan. Namun saudara, dia mengatakan sebenarnya Natal yang pertama, Natal pada waktu Tuhan Yesus lahir itu adalah suatu interupsi. Ya, it was a divine interruption. Jadi dia bilang seperti itu. Nah, saudara, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Coba kita lihat tokoh-tokoh Natal ya yang ada di dalam Alkitab. Zakaria Elizabeth pada waktu diberitahu malaikat bahwa pasangan ini nanti akan memiliki seorang anak laki-laki. Bayangkan pasangan sudah sepuh, sudah kemudian istrinya mandul, bisa punya anak. Gimana nggak kayak disambar petir begitu kan? Dengar interupsi seperti itu kaget pasti mereka. Begitu ya, luar biasa. Di luar nalar manusia ya, memang betul. Kemudian Maria, kita lihat Maria ya. Ini realnya aja lah ya, saudara, selalu soalnya kita pikirnya begitu romantis begitu Natal ya. Maria saudara ya, walaupun memang di dalam Alkitab kemudian dia memuji Tuhan, tapi saudara perhatikan, dia sebenarnya juga bergumul, dia bertanya di dalam hatinya begitu ya. Dia mempertanyakan ini apa maksudnya, dia masih begitu muda, belia, tiba-tiba dikatakan dia akan hamil, belum menikah. Gitu ya. Saudara bayangkan reaksi orang tuanya. Saudara bayangkan reaksi orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga besarnya. Ini bagaimana sih belum nikah kok sudah hamil duluan? Selingkuhkah dia? Ya, apakah mungkin dia hamil di luar nikah? Saudara, ini tidak mudah loh. Ini interupsi yang bukan main-main begitu ya. Dari Roh Kudus. Waduh, ini benar-benar di luar nalar manusia bukan? Ya, Yusuf juga begitu. Saudara, Alkitab jelas dikatakan bahwa dia itu diam-diam ingin memutuskan pertunangannya dengan Maria. Ya, dia tidak mau begitu ya. Ini kok repot ini tunanganku kok hamil duluan. Waduh, ya ini bagaimana resiko yang harus dia tanggung. Saudara, tidak mudah interupsi itu. Ya, bahkan setelah Yesus lahir, kemudian kita lihat bagaimana kemudian Yusuf dan Maria juga kembali Tuhan interupsi untuk mereka harus pergi dari Bethlehem untuk pergi ke Mesir, menghindari pembunuhan atas diri Yesus oleh Raja Herodes. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Interupsi yang sangat-sangat tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah untuk diterima, di luar nalar saudara-saudara. Para gembala, ya. Mereka sedang menjalankan keseharian mereka sebenarnya. Ya, tiba-tiba mereka diinterupsi dengan satu fenomena supranatural, saudara, yang luar biasa. Saudara bayangkan ya, mereka didatangi, langit terbuka, malaikat, bahkan pasukan malaikat itu datang begitu dan kemudian memberitahu kepada mereka bahwa mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi mata akan kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, interupsi yang sangat luar biasa. Majus ya, gara-gara bintang ya, kemudian mereka terinterupsi, bahkan interupsi itu menggerakkan dia untuk mencari dan membuktikan apa yang mereka teliti. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat ya, satu interupsi lagi, tadi kita sudah baca. Ini adalah interupsi yang terjadi di dalam diri Herodes. The Great, Herodes yang agung itu gelarnya, saudara. Ya. Nah, selain rangkaian interupsi yang sekali lagi harus diakui itu sangat
membingungkan, di luar nalar manusia. Alkitab juga mencatat satu interupsi yang luar biasa yang terjadi di dalam diri Herodes. Nah, saudara, yang menarik adalah bahwa interupsi ini ya reaksi daripada Herodes ini berbeda dengan reaksi dari tokoh-tokoh Natal yang lain. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa yang bisa kita dapatkan dari sesuatu yang spesial ini di dalam Natal yang pertama itu, dan kemudian kita tarik sebagai sesuatu yang bisa kita pelajari sebagai orang percaya. Saudara-saudara, pada waktu para majus dari timur itu tiba ke Yerusalem berdasarkan pimpinan bintang itu. Ya, ini banyak tafsiran yang mengatakan bahwa kemungkinan mereka berasal dari Babilonia, dari Persia. Nah, mereka menghadap pada waktu mereka sampai ke Yerusalem, ya tentu yang solid, yang keterangan yang bisa valid mereka bisa dapatkan, datanglah ke istana begitu. Dan mereka menghadap Raja Herodes, dan saudara dengan tanpa curiga begitu ya. Menurut saya polos banget begitu ya. Ini para majus kemudian tanya sama Herodes ya. Di mana itu raja yang baru lahir, Raja Yehuda yang baru lahir, ya, raja orang Yahudi. Karena kami melihat bintangnya itu memimpin ke sini. Nah, saudara, sangat mungkin, ya, walaupun sekali lagi ini adalah tafsiran, ya, para majus itu bisa tahu tentang bintang itu walaupun mereka dari Babilonia, dari Persia, kalau memang benar begitu ya. Itu berdasarkan nubuatan dari Daniel berabad-abad sebelumnya begitu. Karena waktu itu bangsa Israel ditawan ke Babel dan Daniel itu salah satu yang menubuatkan gitu ya akan lahirnya Mesias. Dan kemungkinan ini turun-temurun dan diketahui oleh orang-orang yang ada di Babilonia tentang satu waktu akan ada raja yang lahir di bangsa Yahudi. Nah, saudara, kalau tafsiran ini benar kita sangat bisa menangkap hal ini. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan respon dari Raja Herodes. Saudara, ayat yang ketiga di sini dicatat dia terkejut. Ya, saudara, dia terkejut. Nah, ada satu tafsiran, saudara, kata terkejut ini ya sebenarnya lebih baik diterjemahkan di dalam kekacauan, ya, atau ketakutan. Jadi Herodes ini bukan sekedar terkejut, tapi dia langsung kacau pikirannya, dia langsung ketakutan, saudara. Ya, lalu kenapa Herodes bisa seperti itu? Nah, saudara, menurut catatan sejarah sebenarnya dia sudah hampir 35 tahun, saudara, memerintah ya di antara kerajaan Yehuda begitu. Dia sudah lama memerintah sebagai raja dan dia diberikan kekuasaan yang cukup besar gitu oleh kerajaan Romawi ya. Pada waktu itu ini kan sesuatu yang luar biasa. Konon dia tuh hopengnya Kaisar Agustus begitu ya. Sangat diberikan kuasa yang besar untuk memimpin sebagai raja bagi orang Yahudi. Tapi kenapa dia sampai ketakutan, saudara? Kenapa dia harus sampai ketakutan, sampai kacau pikirannya begitu? Ya, padahal bayi itu belum jelas begitu. Bayi itu dia belum pernah lihat bahkan ya. Dia tidak tahu informasi yang jelas tentang bayi itu. Tapi kenapa dia ketakutan seperti itu? Nah, saudara, ketakutannya ini kemudian Alkitab katakan mendorong dia mengumpulkan para imam kepala dan para ahli Taurat ya untuk memastikan, mencari tahu ya apa benar begitu ya nubuatan ini. Dan dia cari tahu dan kemudian dijawablah oleh para imam dan ahli Taurat ini dengan merujuk Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang asalnya sudah sejak zaman dahulu. Nah, saudara, Herodes itu dikenal sebagai seorang raja yang kejam. Raja yang haus kekuasaan. Kalau kita bisa analisa sekarang begitu kondisi mentalnya begitu ya, kesehatan mentalnya. Ini orang yang paranoid kelas berat begitu ya.
Dia orang yang sangat insecure, insecure-nya kelas parah begitu ya. Nggak tahu lah, mungkin kalau dianalisa ini kesehatan mentalnya luar biasa begitu parahnya begitu. Ya, nah saudara, ada catatan sejarah dari Flavius Josephus mengatakan bahwa Herodes itu tidak pernah berhenti setiap hari membalas dendam dan menghukum siapa saja yang dianggap musuh, termasuk membunuh putra-putra dari istrinya, bayangkan anak-anaknya sendiri. Dan iparnya, kenapa? Dicurigai ingin menggulingkan kekuasaannya. Saudara, tidak heran di sini kalau kemudian Alkitab mengatakan dia begitu ketakutan dan dia berusaha dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar di tangannya untuk kemudian dia menghabisi, dan untuk amannya dia benar-benar habisi seluruh bayi laki-laki di Bethlehem supaya beres begitu ya, dan tidak ada orang yang bisa menggantikan dia, menggantikan kekuasaan dia. Nah saudara, di dalam Alkitab dikatakan kemudian jerit tangis ya meledak para ibu yang menangis seantero kota Bethlehem, yang sebenarnya hidup mereka pun sedang mengalami interupsi yang mengerikan, bukan? Itu yang terjadi saudara, itu yang terjadi. Nah saudara, Herodes dan juga para tokoh Natal yang lain, Herodes dan tokoh Natal yang lain, saya yakin mereka pasti tidak pernah membayangkan saudara, kalau hidup mereka tiba-tiba terinterupsi begitu rupa karena lahirnya Yesus. Tidak pernah mereka bayangkan, termasuk Herodes. Ya, cuma masalahnya nubuat itu digenapi pada zaman pemerintahan dia begitu ya. Itu yang membuat dia akhirnya menjadi kebakaran jenggot. Nah saudara, sekarang pertanyaannya adalah, bagi engkau dan saya lewat kisah ini ya, sesuatu yang menyadarkan kita. Harusnya kita peka bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, mau tidak mau, siap atau tidak, ya, harus siap saudara ya. Karena satu waktu pun kita bisa diperhadapkan dengan satu interupsi. Atau mungkin banyak interupsi. Kita tidak tahu interupsi yang bagaimana begitu. Ya, mungkin saja kita diperhadapkan dengan satu interupsi yang kemudian membawa kita kepada penderitaan. Sesuatu yang sangat menyesakan bagi saudara dan saya, itu sangat mungkin bisa terjadi dan mungkin saudara sedang mengalami pada saat ini, bukan? Ya. Saudara, sebagai orang percaya kita berharap hidup kita ini aman-aman saja, lancar begitu. Lancar, tidak ada halangan, apa yang kita mau, apa yang kita doakan, itu yang terwujud, itu yang kita mau, bukan saudara? Namun siap atau tidak, satu waktu ingat saudara, interupsi itu menjadi sesuatu yang tidak akan bisa terelakkan. Ya, interupsi yang Allah izinkan terjadi itu di dalam kehidupan kita tidak bisa terelakkan. Saudara, ada banyak keluarga ketika hidup baik, harmonis, baik, anak-anak Tuhan, cinta Tuhan. Saudara, satu waktu bagai geledek di tengah siang saudara, salah seorang keluarga yang sangat dia kasih, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua, Tuhan panggil. Saudara, interupsi yang sangat-sangat tentu kita tidak harapkan. Saudara, tiba-tiba kadang di usia yang masih sangat muda. Saudara, ketika pada waktu kita masih dalam kondisi yang produktif, harusnya kita bisa terus melayani Tuhan di dalam usia yang masih produktif ini. Tetapi satu waktu Tuhan memberikan sesuatu interupsi, kita dinyatakan sakit dan sakit kita itu bisa menyakitkan dan sangat mematikan. Saudara, ini sangat sering saya dengar kesaksian dari jemaat seperti itu. Mereka selalu bertanya, kenapa Bu, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saudara, sakitnya gak main-main. Saya harus katakan sekarang banyak jemaat kita yang sedang kemoterapi saudara. Penyakit yang sangat serius, mematikan. Kenapa? Saudara, pada waktu saudara dan saya sedang bekerja, mungkin memulai usaha, saudara tanam modal begitu besar. Tapi satu waktu saudara dikagetkan dengan satu interupsi. Ada sesuatu yang kemudian usahamu itu terancam saudara ya. Modal kemudian habis-habisan itu terancam habis dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak tahu, itu sering juga dialami oleh jemaat. Ya.
Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, saudara 3 provinsi, mereka sangat tidak pernah membayangkan kalau hidup mereka terinterupsi sedemikian rupa karena bencana alam. Mereka kehilangan sanak keluarga, habis semua yang sudah mereka miliki. Gak tahu ke depan ini bagaimana. Saudara, ini interupsi yang sangat-sangat tidak bisa dibayangkan, tidak bisa terbayangkan, tapi itu terjadi saudara-saudara. Ya. Saudara yang kuliah, satu waktu kemudian orang tua kemudian mengatakan, maafkan anakku, mama papa sudah tidak punya uang lagi, engkau harus berusaha. Saudara, aduh udah kayak disambar geledek benar-benar. Bagaimana kemudian masa depan hidup saya? Ya. Bagi mereka yang sedang berelasi begitu dengan pacar, terus tiba-tiba pacarnya telepon by WhatsApp, untung kagak di ghosting begitu kan? Ya kita putus aja ya, begitu ya. Langsung saudara kebingungan gitu. Saudara pernah nggak lihat orang patah hati? Saya pernah lihat saudara. Seorang laki-laki patah hati, dia nangis sesegukan, patah hati beneran begitu. Ya tapi saya bisa mengerti perasaan dia. Waduh, itu sesuatu yang tidak mudah, bukan? Interupsi yang terjadi. Ya, saudara melayani Tuhan. Pada waktu saudara melayani Tuhan, engkau berkata, aku sudah berikan semua untuk Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan baik. Aku lakukan segala pelayananku, tapi tiba-tiba engkau diinterupsi oleh sesuatu sehingga pelayananmu akhirnya terkendala. Itu bisa banyak sekali saudara, banyak hal terjadi interupsi di dalam kehidupan kita. Ya, kepada orang percaya interupsi itu bisa datang kapan saja, tidak terduga, tiba-tiba saudara, bagai petir di siang bolong itu sampai saya tulis seperti itu. Ya, itu bisa terjadi kapan saja. Oke saudara, kita lanjut ya. Saudara, Herodes itu sebenarnya bukan orang Yahudi menurut tafsiran, dia orang Idumea, turunan Edom ya. Tapi saudara ada catatan bahwa ayahnya itu adalah seorang yang kemudian bertobat dalam tanda kutip dan menjadi seorang penganut Yahudi. Dia hidup di kalangan orang Yahudi dan sangat mungkin kalau dia adalah seorang yang tahu dengan jelas tradisi, budaya dan juga tentunya nubuatan tentang Mesias. Karena nubuatan Mesias bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat mereka harapkan dan saya percaya ya banyak tafsiran mengatakan bahwa Herodes pasti sangat tahu akan nubuat itu. Nah saudara, dia sangat akrab, sekali lagi dia tidak sangka, masalahnya dia tidak sangka kok di zamannya dia Mesias itu lahir. Ya. Saudara, pada waktu saya persiapan khotbah ini, saya berpikir ini saya mau tadinya tema yang lain begitu ya. Maksudnya dengan tujuan yang sama saya hal yang lain. Tapi pada waktu saya baca ini peristiwa Herodes ini begitu menggeletik saya begitu. Kenapa kok beda dengan interupsi yang lain di dalam Natal yang pertama? Saudara, dengan kata lain saya ingin katakan kenapa Allah izinkan interupsi Herodes yang sebenarnya adalah interupsi yang sangat mengerikan ini terjadi. Kenapa Allah mengizinkan suatu moral evil tragedi ini terjadi di zaman Natal yang pertama itu, saudara, menghiasi Natal yang pertama itu. Mengapa Allah mengizinkan begitu terjadi? Bahkan menjadi bagian daripada penggenapan janji Allah akan lahirnya Mesias kepada bangsa Yahudi. Saudara pernah tanya itu enggak? Saudara, pada waktu Allah menciptakan dunia ini, pada waktu Allah menciptakan dunia ini, selain manusia Allah menciptakannya dengan cara gimana? Allah bilang, jadilah terang dengan berfirman. Jadilah ini semua jadilah dengan berfirman, bukan? Ya. Tetapi kenapa Allah pada waktu melakukan satu proyek keselamatan, Allah tidak melakukan dengan cara yang sama? Tapi apa yang Allah lakukan? Allah masuk ke dalam dunia. Dia masuk ke dalam peradaban manusia. Dia masuk sebagai orang yang tercatat di dalam sejarah manusia. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa peristiwa Natal yang pertama itu pakai bahasa saya katakan Allah belak-belakan saja cerita itu semua.
Tidak ada yang ditutupi. Semua ditulis, termasuk tragedi ini. Semua Allah tulis. Detail saudara-saudara. Sampai kemudian Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Semua ditulis dengan jelas. Supaya saudara dan saya bisa tahu apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang telah Tuhan berikan. Apa yang telah Tuhan korbankan buat engkau dan saya di dalam karya keselamatan. Saudara, kita melihat di sini bahwa interupsi Natal yang pertama itu begitu jelas Allah paparkan. Ya, ini membuktikan saudara dengan sangat jelas bagi saudara dan saya bahwa Dia adalah Allah yang mampu melakukan apapun yang Ia mampu, yang Dia mau, apapun yang Dia inginkan, apapun yang Dia pandang baik. Dia adalah Allah yang berdaulat. Kedaulatannya itu sangat mutlak, itu semua keputusan ada di dalam tangannya. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu melihat dari awal sampai akhir akan hidup manusia. Dia mampu melihat keseluruhan akan hidup dan sejarah manusia dengan begitu sempurna. Itu Allah kita saudara. Dia tahu dengan sempurna, Dia tahu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi, yang ini enggak. Semua ada di dalam kedaulatan Dia yang mulia. Tapi masalahnya saudara, masalahnya ini, engkau dan saya tidak punya pengetahuan itu. Engkau dan saya tidak tahu itu. Kita tidak punya kapasitas untuk memahami kenapa kemudian dengan jelas kita bisa melihat secara keseluruhan. Saudara, kita tidak mampu melihat itu. Ya, sehingga saudara ketika interupsi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama interupsi yang sangat menyesakkan, membuat kita menderita itu kemudian datang di dalam kehidupan kita. Tapi kemudian gimana respon kita? Saudara, seringkali ya kita begitu tidak terima sama Tuhan. Kita protes sama Tuhan. Kita begitu marah kepada Allah. Kita menuduh Allah begitu kejam. Kita menuduh Allah begitu Allah yang tidak mau tahu. Allah diam saja. Seakan semua hidup kita, pengabdian kita, kesetiaan kita, persembahan kita, pelayanan kita, kok gak direken sama Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan bahkan kita sebagai orang percaya itu mengalami interupsi yang bahkan membawa kita ke dalam penderitaan. Saudara, Allah memberikan semua itu. Allah memberikan, mengizinkan itu. Kalau kita lihat di dalam teks ini, jelas dengan maksud Allah yang termulia. Bukan dengan tanpa maksud. Saudara, Ia melakukannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna. Ya, mengerjakan proyek keselamatan bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi saya dan bagi seluruh manusia. Ya, Dia lakukan itu semua. Nah, masalahnya saudara, sekali lagi kita tidak bisa melihat keseluruhan itu dengan sempurna. Nah saudara, sebelum kita lanjutkan ya, kita lihat ini poin yang ketiga di sini. Saya berharap saudara bisa tangkap ini. Saudara, ada dua sikap di dalam orang Kristen menghandle interupsi. Yang pertama saudara, ya, dia akan berusaha, dia sekuat tenaga begitu masalah datang, interupsi berat bahkan yang membuat dia harus menderita secara fisik mungkin saudara ya. Dia akan berusaha sekuat tenaga dengan daya upayanya sendiri, dengan usahanya sendiri. Dia berusaha untuk mengontrol, dia akan berusaha untuk melawan, dia akan berusaha untuk menyelesaikan interupsi itu. Dengan tangannya sendiri, walaupun kadang di mulut saudara ya, dengan manis dia berkata, enggak kok Bu, saya percaya sama Tuhan. Enggak kok Bu, saya yakin Tuhan tolong. Enggak kok Pak, saya yakin Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Tapi sebenarnya saudara tidak. Mereka mengandalkan dirinya sendiri, mereka mengandalkan keberadaan, kemampuannya sendiri. Dan tidak heran saudara, karena tidak mau dilihat menjadi orang yang tidak beriman begitu. Maka akhirnya ujung-ujungnya dia hanya menyalahkan Tuhan akan apa semua yang terjadi. Nah, kemudian saudara, sikap orang percaya yang kedua ya,
pada waktu interupsi itu datang. Aduh saudara, ini tentu perlu proses ya, pertumbuhan iman, pengenalan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah ada hati, ada pola pikir, ada sudut pandang yang kemudian berubah, diubahkan oleh Roh Kudus pada waktu engkau dan saya memandang interupsi itu. Saudara sadar dan yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan diri kita. Hadir di dalam pergumulan, hadir di dalam interupsi yang engkau hadapi. Allah itu berintervensi dengan nyata di dalam diri kita. Dia menguatkan, dia membimbing kita. Dia selalu menyediakan pintu untuk bisa dibuka. Itu kita yakini saudara pada waktu kita menghadapi interupsi itu. Ini adalah sudut pandang yang berbeda, sikap yang berbeda. Walau tentu ini adalah satu hal yang tidak mudah. Saudara perlu sekali lagi saudara mengenal akan siapa Tuhan. Saudara perlu belajar semakin hari semakin mengenal firman Tuhan. Saudara perlu bertumbuh untuk saudara bisa mengalami kemenangan di dalam interupsi yang Tuhan izinkan engkau hadapi. Saudara, saya akan putarkan sebuah klip. Saudara bisa lihat, saya akan ceritakan kisahnya. Saudara, Tyler Doty, dia adalah seorang bocah laki-laki dari Amerika yang sangat gemar bermain sepak bola. Tahun 2003 Tyler didiagnosis sakit tumor otak langka yang sangat agresif, yaitu noduloblastoma. Singkat cerita saudara, dia harus dikemoterapi dengan dosis yang tinggi di usia 8 tahun. Dia dibedah menjalani radiasi 30 kali selama 4 bulan. Dan 9 bulan kemudian Tyler yang masih sangat belia ini kembali didiagnosis dengan sakit leptomeningeal. Penyakit yang menyerang selaput dan membran otak. Sehingga akhirnya saudara pada tanggal 7 Maret 2005 ia menyerah. Dan Tuhan membawanya dia ke surga di usia 9 tahun. Saudara, Tyler dikenal sebagai anak yang sangat positif. Dia selalu tersenyum bahkan di dalam penderitaan dan hidupnya. Dan yang luar biasa adalah hidupnya yang singkat itu telah menginspirasi dan menyentuh banyak orang. Saudara, tidak demikian dengan ayahnya. 9 bulan setelah Tyler meninggal, sang ayah bernama Patrick Doty. Dia seorang ayah yang hancur hidupnya karena kematian putranya. Tapi kemudian dia juga mengidap atau didiagnosa mengidap CLL atau chronic lymphocytic leukemia. Penyakit yang juga mematikan. Dan saudara, kemudian singkat cerita perjuangan gigi dan keberanian Tyler itu masih ada di dalam memorinya. Dan itu menguatkan akan Patrick untuk menghadapi segala penyakitnya. Dan satu waktu saudara, di dalam kisah ini Patrick kemudian menemukan sebuah diary dari Tyler yang menuliskan dengan bahasa anak-anak surat kepada ayahnya, surat kepada ibunya, dan surat juga yang seakan ditujukan kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, kemudian diary ini begitu menggerakkan Patrick sebagai seorang ayah. Akhirnya dia adalah seorang penulis novel, saudara. Akhirnya dia membuat sebuah novel. Walaupun memang sebagian fiksi, tetapi berasal dari kisah dari anaknya ini. Itu menginspirasi Patrick dan kemudian dia menuliskan sebuah naskah novel yang kita kenal dengan The Letters to God, Letters to God ya. Sudah difilmkan saudara bahkan novel ini. Nah saudara, bagi Patrick, Tyler itu adalah pahlawannya. Tyler itu adalah surat dari Allah untuknya, untuk dia menjaga iman sebagai orang Kristen. Tidak putus harapan. Dan bahwa ada banyak hal yang jauh lebih penting dan berharga di dalam hidup ini, yaitu melayani Tuhan. Dan bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar melunasi tagihan, bukan hanya sekedar mengejar materi. Tapi saudara-saudara, memang butuh waktu panjang bagi Patrick sang ayah untuk bisa memahami akan maksud Allah di balik interupsi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya.
Saudara, memang sebagian dari film, kalau saudara sudah nonton, ini adalah fiksi. Tetapi film ini yang berasal daripada kisah anaknya, akhirnya telah menggugah cukup banyak orang di seluruh dunia, khususnya untuk para penderita kanker. Dan kemudian banyak orang kembali mengingat untuk datang kepada Tuhan. Saudara, sikap yang tepat di dalam menghadapi interupsi kehidupan, itu yang harus kita miliki. Sekali lagi, saudara tidak tahu rencana Allah yang sempurna. Ya, dan Tuhan juga bisa memakai kita. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai apapun yang Dia mau untuk melaksanakan janji penggenapan karya keselamatan Allah. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin yang perlu kita lakukan adalah pada waktu engkau dan saya menghadapi interupsi itu, tanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan buat saya? Apa maksud Tuhan buat orang-orang percaya yang lain? Dan saudara, belajarlah percaya bahwa Tuhan sedang merenda sesuatu yang lebih baik. Dan itu mungkin kita tidak bisa pahami. Mungkin kita tidak bisa mengerti sampai sekarang. Tapi saudara, percaya hati Tuhan yang mulia. Saudara, Sarah Boiling mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia berkata begini, kelahiran Yesus ke dunia manusia itu merupakan satu interupsi yang paling epik di dalam sejarah manusia. Tuhan begitu mengasihi sehingga Ia menandai sejarah dengan wujud manusia, bukan sebagai raja, bukan sebagai presiden atau sebagai prajurit yang mulia, melainkan sebagai bayi yang lahir yang tidak berdaya. Saudara, melalui kisah Natal ini, saudara, kita diingatkan bahwa Allah sendiri pun, saudara, di dalam sejarah Dia telah menginterupsi dirinya. Dia menginterupsi dirinya masuk ke dalam dunia, tinggalkan segala keilahiannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan engkau dan saya mengerjakan karya keselamatan itu. Sehingga saudara, kalau begitu, pantaskah kita kemudian kita berkata, Tuhan, aku tidak terima interupsi di dalam hidupku. Pantaskah kita marah kepada Tuhan padahal Dia sudah melakukan apa yang terbesar di dalam kehidupan engkau, bahkan sejarah umat manusia. Saudara, itu yang Dia lakukan buat saudara dan saya. Saudara, para Majus, walaupun mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak kenal Allah Yahweh. Namun saudara, mereka menundukkan diri dan taat atas interupsi yang Allah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Yusuf dan Maria, walaupun dengan konsekuensi yang tidak main-main saudara, penderitaan demi penderitaan harus mereka lalui. Mereka tetap setia, tetap taat melaksanakan interupsi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Namun sayangnya ini tidak terjadi di dalam kehidupan Herodes. Saudara, saya tidak tahu interupsi apa yang saudara dan saya alami pada Natal kali ini. Saudara, pada waktu khotbah ini saya persiapkan, saya sempat ngomong ke suami saya, engkau dan saya harus siap satu waktu. Interupsi apa yang terjadi kita tidak tahu. Kita harus siap, punya iman untuk itu. Izinkan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa interupsi yang sedang engkau dan saya alami sekali lagi tidak pernah keluar daripada kehendak kedaulatan Allah di dalam hidupmu. Tidak pernah keluar dari rancangan keselamatan Allah yang Allah pandang baik bagi orang percaya yang sangat Dia kasihi. Masalahnya sekarang adalah apakah engkau dan saya mau setia, mau taat, mau percaya menjalani interupsi di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Saudara, bagi saudara yang pada saat ini merasa Tuhan, interupsi ini terlalu berat untuk hidupku. Engkau sedang mengalami interupsi itu di dalam hidupmu pada saat ini. Saudara, jangan ada yang saling melihat. Pegang dadamu dengan tanganmu. Percaya Tuhan pada saat ini melihat dan akan menyentuh hidupmu. Pegang dadamu, pegang hatimu dengan tanganmu. Dengan iman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau tuntun langkahku. Amin. Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Katakan, kau ada untukku. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang sedang memegang dada hati mereka. Tuhan, Engkau tahu interupsi apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mungkin pada saat ini mereka merasa begitu sesak. Mereka merasa begitu tidak ada harapan. Mereka merasa begitu menyesakkan, begitu menderita sekali. Tuhan, terima kasih kami boleh dengar firman Tuhan ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, Engkau sendiri telah menginterupsi dirimu. Dan pada saat ini Tuhan dengan iman kuatkan kami. Sehingga kami boleh melihat rencana Tuhan. Walaupun sekarang kami tidak paham kenapa ini terjadi. Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit pada saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jamah setiap mereka. Berikan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan Tuhan untuk mereka di dalam pergumulan rumah tangga, di dalam pergumulan pekerjaan, di dalam pergumulan ekonomi, di dalam pergumulan relasi dengan sesama, di dalam pergumulan dengan rumah tangga mereka berbagai macam, dengan pelayanan, dengan tugas-tugas di sekolah. Bapa di surga, Tuhan tolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang berkarya, Engkau sedang merenda sesuatu yang baik. Berikan kami iman untuk kami boleh tetap taat, kami boleh tetap setia dan menantikan akan jawaban Tuhan. Dan pada Natal tahun ini Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mengingat akan kasih-Mu. Dan kami mau belajar untuk kembali bersyukur. Bukan dengan segala kemewahan, dengan segala hiruk pikuk, tetapi kami boleh mengucap syukur buat interupsi luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi pada Natal ini. Dan kiranya ini boleh sekali lagi menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat Natal saudara, Tuhan memberkati.